Apakah kalian pernah menggunakan selang saat menyemprot tanaman? Jika jangkauan airnya pendek, kita bisa menutup sebagian ujung selang agar semburan air dapat menjangkau tanaman yang letaknya jauh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata, fenomena tersebut berhubungan dengan konsep fisika fluida. Bagaimanakah konsep fluida dapat menjelaskan fenomena tersebut? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Fenomena air di selang yang mengalir lebih cepat dan jangkauannya makin jauh ketika ujung selang ditutup sebagian adalah salah satu penerapan fluida dinamis. Berbeda dengan fluida statis, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Fluida dinamis yang ideal memiliki 4 ciri umum sebagai berikut. Pertama, aliran fluida dinamis merupakan aliran tunak atau steady. Jika kecepatan aliran fluida atau V di suatu titik adalah konstan terhadap waktu, aliran fluida dikatakan tunak. Contoh aliran tunak ialah arus air yang mengalir dengan tenang. Kedua, aliran fluida dinamis tidak termampatkan atau incompressible. Jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan, aliran fluida dikatakan tidak termampatkan. Hampir semua zat cair yang mengalir dianggap sebagai aliran tidak termampatkan. Bahkan, gas yang memiliki sifat yang sangat termampatkan pada kondisi tertentu dapat mengalami perubahan massa jenis yang dapat diabaikan. Pada kondisi ini, aliran gas dianggap sebagai aliran tidak termampatkan. Misalnya, pada pesawat terbang, dengan kecepatan yang lebih kecil daripada kecepatan suara, yaitu 340 meter per second, gerak relatif udara terhadap sayap-sayap pesawat terbang dapat dianggap sebagai aliran fluida yang tidak termampatkan. Ketiga, aliran fluida dinamis tidak kental atau non-viscous. Kekentalan aliran fluida mirip dengan gesekan permukaan pada gerak benda padat. Pada kasus tertentu, seperti pelumasan pada mesin mobil, kekentalan memegang peranan yang sangat penting. Akan tetapi, dalam banyak kasus, kekentalan dapat diabaikan atau fluida dianggap tidak mengalami gesekan dengan dinding tempat fluida tersebut mengalir karena fluida dinamis tidak kental. Keempat, aliran fluida dinamis memiliki garis arus dan tidak bergelombang. Artinya, partikel fluida melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Misalnya, tiap partikel yang tiba di titik A akan terus lewat dengan kecepatan dan arah yang sama. Hal tersebut juga berlaku untuk titik B dan titik C. Jadi, tiap partikel yang tiba di titik A akan selalu menempuh lintasan yang menghubungkan antara titik A, titik B, dan titik C. Jenis-jenis aliran fluida. Garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Garis arus juga dapat berupa aliran berlapis atau disebut aliran laminar. Kecepatan aliran fluida di setiap titik pada garis arus searah dengan garis singgung di titik tersebut. Dengan demikian, garis arus tidak pernah berpotong dengan garis arus lainnya. Ketika melebihi suatu kecepatan tertentu, aliran fluida menjadi turbulen. Aliran turbulen ditandai dengan adanya aliran berputar. Contoh aliran laminar dan turbulen dapat kita temui pada aliran air di wastafel. Ketika air baru keluar dari keran, aliran air berbentuk laminar. Selanjutnya,
Ketika air berada di badan wastafel, aliran air berbentuk turbulen. Bagaimanakah kita bisa mengetahui jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu? Kita dapat mengetahuinya dengan menghitung debit. Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam suatu waktu tertentu. Debit dilambangkan dengan Q, volume dilambangkan dengan V, dan waktu dilambangkan dengan T. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan membagi volume fluida dengan waktu, atau dirumuskan seperti berikut. Q sama dengan V dibagi T. Satuan untuk volume ialah meter kubik, sedangkan satuan untuk selang waktu adalah second. Sehingga, satuan untuk debit ialah meter kubik per second. Misalnya, sejumlah fluida melewati penampang pipa seluas A dan menempuh jarak L setelah selang waktu T. Volume fluida dapat dihitung dengan mengalihkan luas penampang dengan jarak tempuh fluida yang dirumuskan seperti berikut. V sama dengan A dikali L, yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 1. Sementara itu, jarak tempuh fluida dapat kita hitung dengan mengalihkan kecepatan aliran fluida yang dilambangkan dengan V dengan waktu atau T yang dirumuskan seperti berikut. L sama dengan V dikali T. Jika kita pindah ruaskan V ke ruas kiri, kita akan mendapatkan persamaan T seperti berikut. L dibagi V sama dengan T, yang selanjutnya kita namakan sebagai persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan ke dalam persamaan debit, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Q sama dengan V dibagi T. Q sama dengan A dikali L dibagi L dibagi V. Jika kita sederhanakan, persamaan tersebut akan menjadi seperti berikut. Q sama dengan A dikali V. Dengan demikian, ketika fluida mengalir melalui suatu pipa yang memiliki luas penampang dan jarak tempuh tertentu selama selang waktu tertentu, besarnya debit fluida tersebut sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan aliran fluida. Untuk lebih memahami debit, perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 1. Dalam pipa, dengan luas penampang 0,005 meter kuadrat, air mengalir dengan kecepatan 1 meter per second. Berapakah volume air yang keluar dari pipa tersebut selama 5 menit? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, A sama dengan 0,005 meter kuadrat. V sama dengan 1 meter per second. T sama dengan 5 menit. Kemudian dikonversi menjadi 300 second. Berapakah volume air atau V yang keluar dari pipa tersebut selama 5 menit? Untuk mengetahui besar volume fluida, kita dapat menghitungnya dengan rumus debit seperti berikut. Q sama dengan V dibagi T. Karena Q sama dengan A dikali V, persamaannya menjadi A dikali V sama dengan V dibagi T. Pindah ruaskan T ke ruas kiri, sehingga menjadi A dikali V dikali T sama dengan V. Persamaan tersebut juga dapat kita tulis V sama dengan A dikali V dikali T. V sama dengan 0,005 meter kuadrat dikali 1 meter per second dikali 300 second.
Hasilnya adalah 1,5 meter kubik. Jadi, volume air yang keluar dari pipa tersebut selama 5 menit ialah 1,5 meter kubik. Bagaimanakah jika fluida berlanjut mengalir pada sebuah pipa yang mempunyai luas penampang berbeda seperti pada gambar berikut? Diketahui, aliran fluida adalah dari kiri ke kanan. Fluida mengalir dari pipa dengan luas penampang besar atau penampang 1 menuju pipa dengan luas penampang yang lebih kecil atau penampang 2. Garis putus-putus menunjukkan garis arus. Luas penampang 1 dilambangkan dengan A1. Luas penampang 2 dilambangkan dengan A2. Kecepatan aliran fluida pada penampang 1 dilambangkan dengan V1. Kecepatan aliran fluida pada penampang 2 dilambangkan dengan V2. Jarak tempuh fluida pada penampang 1 dilambangkan dengan L1. Dan jarak tempuh fluida pada penampang 2 dilambangkan dengan L2. Pada aliran tunak, kecepatan aliran partikel fluida di suatu titik sama dengan kecepatan aliran partikel fluida lain yang melewati titik tersebut. Aliran fluida juga tidak berpotongan dan membentuk garis arus yang sejajar. Oleh karena itu, massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama dengan massa fluida yang keluar di ujung lainnya. Jika fluida yang memiliki massa tertentu masuk ke penampang 1, fluida tersebut akan keluar melalui penampang 2 dengan massa yang tetap. Selama selang waktu tertentu, sejumlah fluida mengalir melalui penampang 1 sejauh L1. Dengan demikian, volume fluida yang mengalir pada penampang 1 dapat kita hitung dengan rumus seperti berikut. V1 sama dengan A1 dikali L1. Jarak tempuh fluida pada penampang 1 dapat kita hitung dengan rumus seperti berikut. L1 sama dengan V1 dikali T. Dengan menyubstitusikan persamaan jarak tempuh fluida ke dalam persamaan volume fluida, persamaan volume fluida menjadi seperti berikut. V1 sama dengan A1 dikali V1 dikali T. Pada waktu yang sama, dengan penampang 1 sebesar T, jumlah fluida mengalir melalui penampang 2 sejauh L2. Dengan demikian, volume fluida yang mengalir dapat kita hitung dengan rumus seperti berikut. V2 sama dengan A2 dikali L2. Jarak tempuh fluida pada penampang 2 dapat kita hitung dengan rumus seperti berikut. L2 sama dengan V2 dikali T. Substitusikan persamaan jarak tempuh fluida ke dalam persamaan volume fluida, sehingga persamaan volume fluida menjadi seperti berikut. V2 sama dengan A2 dikali V2 dikali T. Fluida dinamis memiliki ciri tak termampatkan atau incompressible, sehingga kerapatan atau massa jenis yang dilambangkan dengan ρ memiliki nilai yang selalu sama di setiap titik yang dilaluinya. Massa fluida yang mengalir dalam pipa melalui penampang 1 selama waktu T dapat dirumuskan seperti berikut. M1 sama dengan ρ dikali V1. Substitusikan rumus V1 sama dengan A1 dikali V1 dikali T, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. M1 sama dengan ρ dikali A1 dikali V1 dikali T. Demikian juga, massa fluida yang mengalir dalam pipa melalui penampang 2 selama waktu T dapat dirumuskan seperti berikut. M2 sama dengan ρ dikali V2.
Substitusikan rumus V2 sama dengan A2 dikali V2 dikali T, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. M2 sama dengan Rho dikali A2 dikali V2 dikali T. Massa fluida saat masuk sama dengan massa fluida saat keluar dalam suatu penampang. Artinya, massa fluida dalam penampang 1 dengan massa fluida dalam penampang 2 sama besar. Sehingga, dapat dikatakan massa 1 sama dengan massa 2. M1 sama dengan M2. Rho dikali A1 dikali V1 dikali T sama dengan Rho dikali A2 dikali V2 dikali T. Massa jenis dan waktu pada kedua ruas dapat kita hilangkan karena memiliki nilai yang sama besar, sehingga akan didapatkan persamaan seperti berikut. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan kontinuitas. Hukum kontinuitas berbunyi, pada fluida tak termampatkan, hasil kali antara kecepatan fluida dan luas penampang selalu konstan. Kita mengetahui bahwa luas penampang atau A dikalikan dengan kecepatan fluida atau V sama dengan debit atau Q. Oleh karena itu, persamaan kontinuitas untuk fluida yang tidak termampatkan juga dinyatakan sebagai persamaan debit konstan yang dituliskan seperti berikut. Q1 sama dengan Q2. Jadi, pada fluida yang tidak termampatkan, nilai debit fluida di titik manapun selalu konstan. Selanjutnya, persamaan kontinuitas dapat kita ubah ke dalam bentuk persamaan seperti berikut. V1 dibagi V2 sama dengan A2 dibagi A1. Dari persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa pada aliran fluida yang tidak termampatkan, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Dari persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa pada aliran fluida yang tidak termampatkan, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Contoh aplikasi persamaan kontinuitas dalam keseharian ialah saat menyemprotkan air dengan menggunakan selang. Jika luas penampang selangnya diperkecil dengan jari di ujung selang, air akan tersemprot dengan kecepatan yang lebih tinggi. Contoh lain dari penerapan hukum kontinuitas ialah selang penyemprot untuk pencucian mobil. Ujung alat penyemprot tersebut memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan selang utamanya, sehingga kecepatan semburan air makin tinggi. Untuk lebih memahami hukum kontinuitas, mari kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 2. Air mengalir melalui pipa seperti gambar berikut. Diketahui, luas penampang pipa 1 sebesar 1 meter kuadrat. Luas penampang pipa 2 sebesar 0,25 meter kuadrat. Dan kecepatan fluida pada penampang 2 sebesar 4 meter per second. Berapakah besar kecepatan fluida pada penampang 1? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, A1 sama dengan 1 meter kuadrat. A2 sama dengan 0,25 meter kuadrat. V2 sama dengan 4 meter per second. Berapakah besar kecepatan aliran fluida pada penampang 1 atau V1? Untuk mengetahui kecepatan fluida pada penampang 1,
Kita dapat menghitungnya dengan persamaan kontinuitas seperti berikut. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. 1 meter kuadrat dikali V1 sama dengan 0,25 meter kuadrat dikali 4 meter per second. V1 sama dengan 0,25 meter kuadrat dikali 4 meter per second dibagi 1 meter kuadrat. Hasilnya adalah 1 meter per second. Jadi, besar kecepatan fluida pada penampang 1 adalah 1 meter per second. Contoh soal 3. Air mengalir pada pipa 1 ke pipa 2. Perbandingan luas penampang pipa 1 dengan luas penampang pipa 2 ialah 5:3. Jika kecepatan aliran air pada pipa 1 sama dengan 2V, berapakah kecepatan aliran air pada pipa 2? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, A1 dibanding A2 sama dengan 5:3. V1 sama dengan 2V. Berapakah kecepatan aliran air pada pipa 2 atau V2? Pada aliran fluida yang tidak termampatkan, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Dengan demikian, kita dapat menghitung kecepatan aliran air pada pipa 2 dengan rumus seperti berikut. V1 dibagi V2 sama dengan A2 dibagi A1. 2V dibagi V2 sama dengan 3 dibagi 5. V2 sama dengan 2V dikali 5 dibagi 3. V2 sama dengan 10V per 3. Jadi, kecepatan aliran air pada pipa 2 adalah 10V per 3. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Kedua, terdapat 4 ciri umum fluida dinamis, yakni sebagai berikut. Aliran fluida dinamis merupakan aliran tunak atau steady. Aliran fluida dinamis tidak termampatkan atau incompressible. Aliran fluida dinamis tidak kental atau non-viscous. Aliran fluida dinamis memiliki garis arus dan tidak bergolak. Ketiga, garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Keempat, jenis aliran fluida terdiri atas aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar adalah aliran fluida yang berupa aliran berlapis. Aliran turbulen adalah aliran fluida yang berupa aliran berputar. Ketika melebihi suatu kecepatan tertentu, aliran fluida menjadi aliran turbulen. Kelima, debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam suatu waktu tertentu. Keenam, besarnya debit fluida juga dapat dihitung dengan mengalihkan luas permukaan penampang dengan kecepatan aliran fluida. Ketujuh, hukum kontinuitas berbunyi, pada fluida tak termampatkan, hasil kali antara kecepatan fluida dan luas penampang selalu konstan. Kedelapan, persamaan kontinuitas untuk fluida yang tidak termampatkan juga dinyatakan sebagai persamaan debit konstan yang dituliskan seperti berikut. Kesembilan, contoh aplikasi persamaan kontinuitas dalam keseharian ialah menyemprotkan air dengan menggunakan selang di taman dan di tempat pencucian mobil.
Ujung semprotan memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan selang utama. Oleh karena itu, kecepatan semburan air makin tinggi.